खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dari tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Artinya, maka berangkatlah keduanya, hingga ketika mereka berdua naik perahu, ia melubanginya. Musa berkata, apakah engkau melubangi perahu itu untuk menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya, engkau telah berbuat sesuatu yang buruk. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjelaskan ayat ini, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu menyitir ucapan Hazrat Maulana Hakim Nuruddin Khalifatul Masih Awal radhiyallahu taala anhu, yakni perbedaan antara Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Isra Nabi Musa alaihissalam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya. Adapun Nabi Musa alaihissalam terus bertanya dan tidak sabar. Hal ini menunjukkan perbedaan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan derajat Nabi Musa alaihissalam. Dan di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kesabaran yang luar biasa untuk berdiri tegak di atas ajaran agama Islam. Adapun umat Nabi Musa alaihissalam justru sebaliknya. Mereka tidak dapat sabar dan akhirnya meninggalkan ajaran agama mereka. Di dalam membahas ayat yang ke-72 ini, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu bersabda bahwa kata safinah atau perahu dalam takbir ru'ya memiliki banyak arti. Salah satu di antaranya adalah harta benda. Al-Quran pun membenarkan arti ini, sebagaimana tertera dalam surah Bani Israel ayat yang ke-67, yang artinya adalah Tuhanmu yang melayarkan kapal bagimu dalam lautan, supaya kamu dapat mencari karunia harta kekayaannya. Sesungguhnya Dia amat kasih kepadamu. Jadi, kata safinah atau perahu maksudnya adalah harta kekayaan duniawi. Adapun takbir dua orang yang berada di dalam perahu tersebut berarti kepada kedua umat Nabi tersebut pada satu waktu
akan dianugerahkan harta kekayaan dunia yang melimpah ruah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya diterangkan bahwa ketika keduanya telah naik ke atas perahu, maka hamba itu memecahkan papan dari perahu tersebut. Dan ketika melihat hal ini, maka Nabi Musa alaihissalam bangkit, lalu memprotesnya sambil berkata, "Apakah maksud Tuhan hendak mengaramkan penumpang-penumpang perahu ini? Perbuatan Tuhan ini adalah suatu perbuatan yang tidak pantas." Adapun maksud dari memecahkan perahu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melubangi kehidupan duniawi umat beliau dengan berbagai macam bentuk pengorbanan. Umpamanya saja seperti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membayar zakat, yang atasnya maka harta akan menjadi berkurang. Kemudian beliau pun memerintahkan umatnya untuk bersedekah. Selanjutnya beliau pun melarang riba yang dinilai menghambat keuntungan harta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membuat peraturan tentang pembagian harta waris yang menjadikan harta itu terpecah dan dinilai menghambat kemajuannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut pandangan para ahli dunia, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah merusak kehidupan duniawi kaumnya. Namun, menurut pandangan orang-orang yang berbudi luhur, justru beliau telah menghindarkan kaum beliau dari pengaruh buruk kecintaan kepada harta benda dunia, serta beliau melepaskan kaumnya dari perbudakan golongan yang kaya. Namun demikian, tentunya hal ini dirasakan sangat sulit bagi para pengikut silsilah Musawi, baik kaum Yahudi maupun kaum Masehi. Meskipun kaum Masehi mengatakan di lidahnya bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kitab Markus pasal 10 ayat 25. Tetapi pada prakteknya, amalan mereka justru hampir semuanya mendukung akan perkembangan harta benda kaum kapitalis. Pada mereka tidak ada perintah untuk membayar zakat. Riba terbuka selebar-lebarnya. Perjudian dibolehkan. Tidak ada perintah untuk membagikan harta kepada semua ahli waris. Bahkan banyak orang-orang kaya yang menyerahkan harta kekayaannya hanya kepada anak yang tertuanya saja, agar kekayaan itu makin bertambah banyak. Demikian pula dalam syariat mereka tidak ada jaminan atas hak-hak kaum buruh. Adapun dalam Islam, undang-undang yang demikian diadakan agar jangan sampai hanya beberapa gelintir orang saja yang menikmati harta dunia ini lalu memperbudak orang-orang miskin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peraturan di dalam agama Islam yang tersebut di atas kemudian menyebabkan kaum Yahudi dan kaum Masehi enggan menerima agama Islam. Mereka berpikir bahwa agama Islam akan membuka jalan untuk tenggelamnya banyak bangsa-bangsa di dunia. Sebagaimana hal ini merupakan pelajaran pertama yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam di dalam peristiwa Isra beliau, demikian pula halnya yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra beliau. Mula-mula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang nenek tua. Kemudian ketika disodorkan beberapa macam minuman kepada beliau, maka yang pertama di antaranya adalah gelas yang berisi air.
Malaikat Jibril mentakbirkan bahwa nenek tua itu adalah kehidupan dunia. Adapun air, takbirnya adalah harta benda dunia juga. Malaikat Jibril berkata, jikalau Tuhan meminum air, maka Tuhan akan karam, dan umat Tuhan pun akan karam pula. Yakni umat Islam hanya akan sibuk dalam urusan dunia, adapun hubungan dengan Allah Ta'ala akan menjadi sangat lemah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, dari ayat-ayat ini dapat diketahui bahwa sebagaimana dalam kasyaf ini Nabi Musa alaihissalam telah mengkritik hamba Allah itu, maka demikian pula kaum Nabi Musa alaihissalam akan mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kritikan bangsa Yahudi ini tercantum dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 65, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Artinya, Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya, ketika kaum Yahudi melihat tuntutan-tuntutan Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau, baik mengenai zakat, dana iuran perang, sedekah, dan lain-lain, maka berkatalah kaum Yahudi, semua beban ini telah dipikulkan ke atas pundak kaum muslimin. Apakah hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam perbendaharaan Allah, sehingga Allah harus menyuruh membelanjakan harta umatnya yang tidak seberapa ini? Demikian pula orang-orang kafir yang di dalamnya termasuk pula kaum Yahudi dan Masehi. Mereka pernah berkata dan tercantum dalam Al-Quran dalam surah Yasin ayat 48 yang artinya, bila kepada mereka dikatakan, belanjakanlah rezeki yang diberikan Allah Ta'ala kepadamu untuk orang-orang fakir miskin, maka kepada orang-orang mukmin mereka akan menjawabnya, apakah Allah Ta'ala tidak dapat memberi makan kepada mereka? Bila Allah Ta'ala sendiri tidak memberi makan kepada mereka, padahal hasanahnya tidak terbilang, lantas mengapa kami harus memberikan sebagian harta kami kepada mereka? Selanjutnya, orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang beriman, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tersesat karena menghabiskan harta benda sendiri untuk kepentingan orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ringkasnya kritikan kaum Yahudi yang dialamatkan kepada ajaran Islam bahkan hingga hari ini. Namun demikian, para pecinta Allah Ta'ala tetap lebih memilih ajaran Islam ini sebagai jalan yang akan mengantarkan mereka kepada kehidupan yang dekat dengan Allah Ta'ala dan menjauhi harta duniawi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah daras tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh pemirsa Ramadan. Bagaimana kabar Anda di hari yang ke-13 ini? Semoga
kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani ibadah puasa ini. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa bersama dalam program Daras Ramadan dalam sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan juga pertanyaan-pertanyaan keagamaan lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, program kita dalam hari-hari ke depan akan berubah jam tayang. Sekarang akan tayang lebih awal, yaitu jam 5 pagi, dikarenakan mengikuti perubahan jam atau waktu kita sholat subuh. Kami senantiasa mengucapkan jazakumullah khairan, karena Anda selalu bersama kami, tidak terasa hampir setengah bulan Ramadan ini kita berada di dalam program yang insya Allah penuh dengan keberkatan ini. Sekarang di tengah-tengah kita telah ada 2 orang narasumber dari para mubalik. Narasumber kita yang pertama yaitu Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Beliau mubalik yang bertugas di Jemaat Jakarta Pusat. Yang kedua, ada mubalik kita Maulana Syihab Ahmad. Beliau bertugas di Jemaat Jakarta Barat. Pemirsa sekalian, sampai hari ini kami terus menerima berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dari para anggota jemaat. Kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari Anda semua. Bagi Anda yang masih ingin mengirimkan berbagai macam pertanyaan lainnya, Anda bisa mengirimkannya dengan cara kami telah menyematkan link khusus untuk pertanyaan di kolom komentar YouTube. Silakan Anda mengklik kemudian mengirimkan pertanyaannya kepada kami. Insya Allah kami akan membantu menjawabnya dengan sedetail mungkin. Pemirsa Ramadan, puasa bukan hanya sekedar membakar ya lemak tubuh kita, dikarenakan tidak ada asupan makanan dan minuman. Tetapi harusnya puasa juga membakar ego kita, rasa kesombongan kita, rasa kikir kita, dan juga segala keburukan yang biasa ada di dalam diri manusia. Kita berharap semoga di minggu yang penuh dengan ampunan ini diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Bapak-bapak mubalik yang saya hormati, bagaimana kabar bapak-bapak pada hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Pak Nam. Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, bapak-bapak mubalik sekalian, kita akan kembali memberikan jawaban-jawaban atas berbagai macam pertanyaan dari para anggota kita. Pertanyaan pertama pada hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai niat puasa Ramadan. Sebelum kita melakukan sebuah perbuatan ibadah, maka niatlah yang terlebih dahulu kita munculkan. Dan niat ini masuk ke dalam rukun ibadah, yang kemudian menjadi syarat sebuah ibadah itu menjadi sah atau tidak. Terutama di dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Saya ingin bertanya kepada Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Kita mengetahui bahwa untuk puasa Ramadan ya, memiliki niat. Nah, mohon dijelaskan oleh Bapak berkaitan dengan apa itu niat, apakah perlu lafaz yang khusus berkaitan dengan niat, atau misalkan jika terjadi sebuah peristiwa ketika seseorang di malam harinya dia berniat untuk tidak puasa pada esok paginya, mungkin dikarenakan dia ingin safar
ingin bepergian. Tetapi ternyata setelah subuh, dia tidak jadi melakukan safar. Nah, karena dia merasa dari sebelum subuh tadi hingga setelah subuh dia belum makan dan dia belum minum, kemudian dia ingin berpuasa karena tidak jadi melakukan safar. Apakah kejadian tersebut yang tidak didahului dengan niat sebelum subuh tadi, apakah itu puasanya merupakan puasa yang sah? Mohon kepada Bapak Mubalik untuk bisa menjelaskan kepada kami. Silakan. Baik, Pak Nom. Tentang niat ini, memang niat, saya kutipkan dari penjelasan fikih Ahmadiyah, bahwa niat itu adalah sesuatu yang terpatri di dalam hati. Bahwa kita ingin melakukan suatu amalan tertentu. Itu adalah niat. Dan niat tidak mesti harus diucapkan melalui lisan. Artinya melalui mulut kita, bacaan tertentu, ya. Nawaitu sauma godin, tidak usah. Tetapi cukup di dalam hati. Jadi tidak ada bacaan khusus bahwa kita harus bacaan khusus seperti apa, tapi cukup saya ingin berniat di dalam hati kita. Sebenarnya itu sudah termasuk sebagai niat. Nah, mengenai niat puasa ini memang Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sampai sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, ini pentingnya niat di dalam puasa. Sebenarnya sama, ibadah-ibadah yang lain pun tentu tergantung kepada niat. Nah, tetapi di dalam penjelasan fikih jemaat bahwa di dalam hati pun kita sebenarnya sudah termasuk ke dalam niat. Nah, kemudian bagaimana dengan kasus yang tadi kalau kita terlupa dengan niat? Nah, dalam hal ini saya mencari berbagai rujukan. Ya, salah satunya dari mazhab Maliki menjelaskan bahwa niat berpuasa itu cukup dilakukan, bisa dilakukan hanya satu kali. Kalau seandainya perbuatan itu, amalan tersebut dilakukan setiap hari, misalnya seperti Ramadan. Artinya di awal kita Ramadan berniat ingin puasa, sebenarnya itu sudah mewakili puasa setelahnya. Nah, kemudian niat itu sudah terwakilkan mengenai dari sahur. Jadi menurut mazhab Maliki ini bahwa orang yang sudah makan sahur itu sebenarnya sudah berniat untuk puasa. Nah, mengenai kasus yang tadi kan, sebelumnya dia pagi memang malam ya, tidak mau berpuasa karena mau safar. Tetapi sebenarnya kemudian dia sahur. Walaupun tadi niatnya terlupa, tapi sebenarnya dengan makan sahur itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dia sudah berniat untuk berpuasa, walaupun tidak diucapkan nawaitu segala macam. Nah, seperti yang tadi definisi niat itu adalah sesuatu hal yang kita yang di dalam hati, yang tergambar dari tindakan kita. Jadi kalau orang ditanya ngapain kamu sahur, pasti orang akan menjawab ya untuk puasa. Nah, kemudian ada tambahan juga dari mazhab Hanafi, kalau orang ya niat puasa dibaca pagi hari, kemudian misalnya pada malam hari lupa, kemudian dibaca pagi hari, baru ingat pagi harinya untuk berpuasa, maka tetap diperbolehkan untuk berpuasa. Di samping itu saya tambahkan ya, kalau melihat kasus yang tadi, setelah subuh baru ingat bahwa dia ingin berpuasa walaupun udah makan sahur. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari definisi batas puasa dalam surah Al-Baqarah 188 sebenarnya masih masuk, karena setelah subuh itu sebenarnya masih masuk fajar ya, karena kalau tidak salah sudah dijelaskan oleh Maulana Shihab ya di video-video sebelumnya, bagaimana subuh di zaman Rasulullah berbeda dengan subuh di zaman sekarang. Tapi yang jelas pada waktu itu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa batas puasa itu adalah jelas antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi dalam hal ini, menurut saya, untuk kasus yang tadi ditanyakan oleh salah satu anggota kita, apakah tetap sah berpuasanya? Ya, menurut saya itu sah dia untuk berpuasa Ramadan.
Ya, baik, jazakumullah Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah yang telah mengulas cukup detail bagian per bagian dari apa yang tadi ditanyakan oleh anggota. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa niat itu merupakan gambaran hati. Jikalau kita sudah makan misalnya di saat sahur, ya berarti kita ada niat di situ untuk melakukan puasa ya. Jadi yang seperti itu diizinkan kita untuk melakukan puasa. Baik, pertanyaan kedua dari para anggota kita berkaitan dengan puasa anak di usia 5-6 tahun atau di usia dia belum dikatakan baligh. Ketika seseorang ya orang tua melakukan hal itu kepada anaknya, mungkin niatan daripada orang tua itu supaya anaknya mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Atau juga ingin melatih anaknya berpuasa. Atau juga niatnya ingin membiasakan anaknya untuk berpuasa. Saya ingin bertanya kepada Maulana Syihab Ahmad, adakah contoh dari sahabat Nabi Muhammad SAW atau bahkan dari Nabi Muhammad SAW sendiri bahwa beliau pernah memerintahkan kepada anak-anak untuk ya di usia yang tadi ya 5-6 tahun atau di bawah usia di bawah balik itu untuk menekankan ayo kita berpuasa. Apalagi puasanya secara penuh. Apalagi diiringi dengan hadiah. Ayo puasa nanti sebagai latihan, nanti akan diberikan hadiah kalau bisa puasanya hingga tahan sampai berbuka. Yang kita ketahui bahwa anak-anak pada usia seperti itu kan belum mengerti tujuan daripada puasa kalaupun ia melakukan hal itu. Ya. Terkadang beredar juga di masyarakat yang mengatakan jika anaknya berhasil puasa hingga berbuka, maka pahala puasanya itu untuk kedua orang tuanya. Nah, bagaimana menyikapi kejadian atau hukumnya seperti apa jika terjadi kejadian seperti tersebut? Silakan Maulana Syihab Ahmad untuk menjelaskan. Ya, mengenai masalah waktu untuk berpuasa atau mulai kapan ya anak-anak untuk berpuasa. Nah, ini kalau kita lihat dari syarat berpuasa saja ya, itu jelas salah satunya adalah dalam keadaan sudah balik ya. Dan sehat serta mampu untuk melaksanakan puasanya tersebut. Ya kan? Nah, sedangkan anak-anak sendiri dalam usia yang pertumbuhan ya, masih membutuhkan nutrisi yang cukup untuk perkembangannya sampai dewasa nanti gitu. Jadi kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ya, bahwasanya anak-anak itu mulai diajarkan berpuasa itu umur 15 tahun ya kan. Dan setelah 18 tahun itu menjadi kewajiban bagi anak tersebut untuk berpuasa. Ya, atau bisa disesuaikan dengan kondisi tiap anak mungkin berbeda-beda ya. Tapi nggak akan terlalu jauh lah. Mungkin 1-2 tahun berbeda gitu ya. Kalau dia lebih cepat dewasa ya bisa lebih cepat untuk berpuasa gitu. Nah, sedangkan untuk anak-anak sendiri tadi itu kan yang namanya masih dalam pertumbuhan apalagi usia 6-7 tahun itu ya masih membutuhkan nutrisi yang cukup banyak untuk perkembangan dirinya gitu ya. Dan ini dibuktikan oleh ilmu kedokteran. Jadi bukan hanya dia kuat atau tidak melaksanakan puasa ya. Nah, tapi bagaimana puasa itu berpengaruh tidak kepada diri si anak itu tadi. Nah, kemudian mengenai pahala puasanya sendiri ya, kalau tadi dikatakan pahala itu untuk orang tua ya, atau misalnya orang tua memaksakan pahala itu diberikan pada anaknya ya, ini tidak sesuai dengan
bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tujuan untuk puasa ini. Ya, Rasulullah SAW sendiri kan menyampaikan bahwasanya ibadah puasa ini ganjarannya adalah Allah Taala, ya kan. Jadi memang kita berpuasa ini tujuannya untuk Allah Taala. Nah, kalau Allah Taala sendiri tidak mewajibkan ya kepada tadi anak-anak untuk berpuasa, kenapa kita sebagai orang tua harus mewajibkannya seperti itu? Nah, dan kemudian yang bisa kita lihat sekarang inilah ya secara umum. Jadi banyak anak-anak yang rajin berpuasa ya karena diiming-imingi hadiah dan sebagainya. Tapi justru ketika dewasa ditinggalkan puasanya itu, ya kan? Ini jangan sampai seperti itu yang terjadi. Tapi ketika anak-anak itu sebagai sarana latihan, mereka bisa setengah hari berpuasa misalnya. Nah, tapi ketika dewasa benar-benar dia memahami maksud dari tujuan puasanya itu dan dia laksanakan dengan sepenuhnya gitu. Nah, di dalam sebuah hadis juga ya, ini dijelaskan mengenai apa catatan amal ya ini akan diangkat dari 3 macam hal ya dalam hadis ini. Ya, yang pertama itu adalah ansogiri hatta yablugho. Dari anak kecil sampai dia mencapai akil balik. Yang kedua, an-naimi hatta yastayqizo. Ya, orang yang tertidur sampai dia terjaga. Yang ketiga, anil musabi hatta yuksyafa'an. Orang yang sakit atau gila sampai dia sembuh. Jadi tidak ada apa namanya tadi dosa bagi si anak ya jika mereka tidak berpuasa. Nah, gitu. Dan kalaupun mereka melaksanakan puasa tanpa memahami maksud tujuan dari puasa itu tadi, ya, jadi ya apa tidak akan dapat apa namanya hikmah yang sebenarnya dari puasa itu. Gitu. Nah, ini sebuah pemahaman yang harus disadari oleh setiap orang tua. Bahwasanya puasa ini ya diwajibkan bagi mereka yang sudah balik, mereka yang sudah mampu, ya, mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk berpuasa. Sedangkan untuk anak-anak itu ya hanya diajarkan untuk berlatih, ya diajak sahur bersama, misalnya nanti sholat-sholat dirutinkan bagi mereka membaca tadarusnya, ya. Nah ini yang justru dianjurkan bagi kita untuk mengajarkan puasa itu kepada anak-anak. Jadi bertahap sampai mereka benar-benar mampu, mereka bisa pertanggungjawabkan puasa mereka itu sendiri. Sekian Pak Nom. Baik, jazakumullah Pak Maulana Syihab Ahmad. Para pemirsa, memang dari penjelasan yang beliau sampaikan, anak di usia sebelum balik akan lebih baik jika yang diajarkan bukan pada berpuasanya, tetapi pada hal-hal yang lain. Misalnya belajar baca Qur'annya, kemudian sholatnya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah Bapak-Bapak Mubalik dan para pemirsa, kita telah menjawab 2 pertanyaan dari para anggota. Sekarang kita akan melanjutkan dengan dialog berkaitan permasalahan pernikahan beda agama. Pertanyaan ini dari anggota. Kita ketahui bersama bahwa dalam undang-undang negara kita yang biasa dipakai pasal pernikahan nomor 1 tahun 1974, nampaknya juga berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Misalnya dalam pasal 44 dikatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan atau perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Kalau kita mengaca di pernikahan dalam agama-agama, baik agama Islam maupun agama yang lainnya, ada juga larangan untuk menikah dengan yang beda agama. Namun pada prakteknya kita masih banyak menjumpai mereka yang menikah dengan beda agama. Seseorang yang menikah dengan beda agama
tentunya mereka menikah didasari dengan perasaan saling suka atau dengan perasaan cinta. Namun tentunya sebagai seorang yang bertanggung jawab ya terhadap diri sendiri dan kelangsungan kehidupannya, mungkin seharusnya juga memikirkan berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya di kemudian hari. Yang tentu tujuannya harus mencapai sakinah, mawaddah, warohmah. Bukan hanya untuk kepentingan sesaat. Saya ingin bertanya kepada Maulana Ahmad Jusmansah. Menurut penelitian Pak Mubalik, orang-orang yang melakukan pernikahan beda agama, dari sudut pandang agama, diketahui bahwa mereka sangat lemah pemahaman atau keimanan terhadap agama yang mereka anut. Yang saya ingin tanyakan adalah, kenapa di dalam ajaran agama Islam, agama kita itu, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 222, untuk kaum muslimah sangat dilarang menikah dengan yang berbeda agama. Kalau misalnya untuk laki-laki masih ada diizinkan menikah kepada ahli kitab, tetapi untuk muslimah tidak ada. Apa yang dikhawatirkan oleh agama Islam terhadap kaum muslimah kita? Silakan Maulana untuk menjelaskan kepada kami. Hikmahnya mungkin Pak Anum ya, surah Al-Baqarah ayat 222 itu ya. Ya baik. Untuk menjawab hal ini, saya ingin mengutipkan penjelasan dari Al-Ustadz wa Maulana Anom Tulus Manembah dalam salah satu video beliau yang baru-baru ini beliau buat tentang pernikahan beda keyakinan. Di dalam video tersebut beliau menjelaskan bahwa dalam hukum fikih itu ada yang namanya kufu. Ya, dalam pernikahan itu harus kufu. Yang pertama adalah kufu. Kufu itu apa? Kesesuaian, keseimbangan, supaya terjadi suatu harmonisasi di dalam rumah tangga. Dan hal ini juga sesuai dengan tujuan dalam undang-undang pernikahan negara kita, yaitu pernikahan agar tercipta ikatan lahir dan batin demi terwujudnya keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Lebih kurang seperti itu penjelasan dari Pak Anom ya tentang tujuan pernikahan tersebut. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah melihat apa sih hikmahnya mengapa kita tidak boleh menikahkan anak perempuan kita dengan non-muslim, orang musyrik atau non-muslim lainnya. Salah satu tujuannya itu untuk menciptakan satu harmonisasi lahir dan batin di dalam keluarga. Nah, kalau kita lihat dari teks Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 itu ada tercantum ulaika yad'una ilan nar wallah yad'u ilal jannah wal maghfirah biizni. Yaitu orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu mengajak kepada api, sedangkan Allah mengajak kepada jannah dan maghfirah dengan izinnya. Nah, ini sebenarnya ada larangan dan Allah Ta'ala juga di dalam ayat ini menjelaskan tujuannya. Artinya apa? Orang-orang kafir pasti mereka punya haluan sendiri yang disimbolkan dengan an-nar. Nah, sedangkan Allah, tujuan Allah Ta'ala ya, adalah untuk mengajak kepada jannah dan maghfirah. Dari sini saja sebenarnya sudah berbeda. Ya. Jadi manfaatnya apa ya bagi perempuan apalagi? Karena secara umum biasanya yang menjadi kepala rumah tangga itu adalah laki-laki dan perempuan biasanya lebih nurut. Nah, ketika misalnya kita menikahkan ya anak perempuan kita dengan laki-laki non-muslim, tentu yang terjadi adalah lebih mengarah kepada an-narnya.
kepada nerakanya, neraka dunia ya. Neraka dunia macam-macam. Kenapa? Karena dari sini kita akan bisa melihat, biasanya dari pengalaman. Awalnya sih manis-manis saja, tapi setelah menikah kita bisa melihat, satu, yang perempuan mempunyai haluan sendiri dari sisi keyakinan, laki-laki juga berbeda dari sisi keyakinan, dari cara pandang juga berbeda, ya, dari cara untuk mendidik anak juga berbeda, ibadahnya juga berbeda. Belum lagi kalau kita berhadapan dengan keluarga ya, masing-masing keluarga ya, antar besan juga akan berbeda-beda. Jadi dari sini tujuan rumah tangga yang tadi ya, untuk menciptakan yang mawaddah warohmah tadi, sakinah, tentu hal itu akan susah dicapai. Justru sebaliknya, biasanya orang-orang akan menyesal pas melihat anak-anak mereka tiba-tiba seenaknya kan, bisa setengah-setengah atau bisa memilih salah satu agama mereka. Tentu bagi orang tua itu bukan menjadi satu qurrata ayun, bukan penyejuk mata. Oh, itu udah bikin mata sepet itu. Kita udah kesal di hati kita kalau ngelihat anak seperti itu, kita akan satu penyesalan yang luar biasa. Nah, di samping itu terakhir dari penjelasan Hadrat Masih Maud, beliau menjelaskan tentang apa sih tujuan kita berumah tangga atau memiliki keturunan. Jadi yang harus diingat, kata beliau, bukan hanya kita itu ingin menikah, atau bukan hanya kita itu ingin mendapatkan keturunan layaknya seperti hewan. Artinya hewan ya memiliki keturunan, beranak ya beranak aja. Tujuannya apa ya terserah gitu kan. Tidak punya pikiran. Tapi manusia yang memiliki tingkatan lebih tinggi dari binatang harusnya menyadari bahwa tujuan kita berumah tangga atau memiliki anak itu harus diselaraskan dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu ibadah. Ya. Jadi kalau kita ya di dalam hal tersebut sudah menanamkan di dalam diri kita untuk ibadah, tentu dari awal kita sudah harus mematok diri. Ya, antar sesama tentu yang pertama tadi kufu untuk dari sisi keyakinan itu syarat wajib utama. Karena kalau kita sudah beda keyakinan, ya bagaimana kita akan menciptakan tujuan ibadah kita yang sesuai dengan tuntunan Islam, ya. Tentu itu akan susah kita dapatkan. Jadi berumah tangga bukan karena niat hanya untuk tadi kata Pak Anom hanya untuk kesenangan semata atau suka sama suka, tapi yang kita pikirkan adalah ridho Allah Ta'ala juga dan keturunan kita di mata Allah Ta'ala. Masya Allah, sangat menarik ulasan dari Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansyah terkait cara pandang ya. Karena memang cara pandang ini sangat akan menjadi persoalan yang besar ketika seseorang itu memilih untuk menikah berbeda agama. Kalau dalam Islam nanti akan bertabrakan dengan bagaimana cara pandang kebersihan, toharoh ya. Kalau misalnya pasangannya bukan dari sesama muslim, bagaimana cara pandang memakai pakaian. Kalau di Islam ada adab auratnya, kalau di agama yang lain belum tentu. Bagaimana cara pandang ketika anak misalnya mau beribadah, ikut yang mana dan lain sebagainya. Dan jazakumullah tadi Maulana Ahmad Jusmansyah telah mempromosikan akun yang video yang saya buat. Jika Anda tertarik, para pemirsa, silakan mencari di akun Ahmadiyah ID. Di sana banyak akun konten-konten pelajaran tentang keagamaan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan kepada dialog selanjutnya, masih berkaitan dengan pernikahan beda agama. Seperti tadi telah disampaikan dalam Quran Surah Al-Baqarah 222, memang tidak ada larangan bagi laki-laki Muslim untuk menikahi ya, wanita ahli kitab. Saya ingin bertanya kepada Maulana Syihab Ahmad. Di dalam ayat Al-Quran tadi yang mengizinkan laki-laki untuk menikahi wanita ahli kitab, sebenarnya apa sih tujuan daripada Islam mengizinkan laki-laki menikahi ahli kitab?
perempuan ahli kitab. Tapi perempuan tidak diizinkan menikahi laki-laki ahli kitab. Dan sebenarnya ahli kitab seperti apa yang dimaksud oleh Al-Quran tadi? Apakah dia yang beragama di luar dari Islam saja, atau dia seorang pendeta, atau seperti apa? Serta apakah menikahi ahli kitab pada masa era sekarang ini, yang dikatakan oleh umat muslim sudah di akhir zaman ini, masih relevan hal ini untuk dilakukan? Silakan Pak Mubalik untuk menjelaskan. Ya baik Pak Noh. Nah, ini mengenai ahli kitab sendiri memang beberapa ulama juga ada masih berbeda pendapat gitu ya mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya memang ya ahli kitab ini orang Yahudi dan Nasrani. Jadi semua Yahudi dan Nasrani itu ahli kitab. Ya. Jadi ya, laki-laki Islam diperbolehkan menikahi orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti itu. Nah, juga menyampaikan ahli kitab sini mereka yang benar-benar mempelajari kitab-kitab yang turun sebelum Rasulullah SAW, gitu ya. Jadi juga diperbolehkan katanya untuk menikahi wanita dari ahli kitab itu tadi. Nah, kalau kita lihat dari Al-Islam itu ada pembahasan dari buku Pathway to Paradise yang dibuat oleh Lajnah USA ya. Nah, di sana disampaikan memang bahwasanya oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam ya, kategori dari ahli kitab ini terbatas hanya perempuan-perempuan Yahudi dan Kristen ya, atau Nasrani. Nah, tapi di sini ya ada catatan bahwasanya ahli kitab yang dimaksudkan adalah mereka yang benar-benar memahami ya, isi dari kitab ya, Injil dan Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara aslinya gitu, seperti itu. Kalau ya kita mempelajari ilmu kristologi juga ya Alkitab yang sekarang ini kan banyak campur tangan manusianya ya. Jadi isinya itu banyak juga yang tidak bersesuaian dengan apa yang aslinya ketika awalnya diturunkan. Nah, ini menjadi sebuah problematika tersendiri juga ya, seperti itu. Nah, dan kalaupun mereka yang benar-benar mempelajari Alkitab itu kemudian mengamalkan ya ajaran-ajaran yang disampaikan di sana, dan kalau memang mereka benar-benar mendalami Alkitab itu, harusnya mereka akan menemukan bahwasanya di akhir zaman ya akan datang Nabi yang terakhir membawa syariat itu Rasulullah SAW, dan mereka pun harus ikut ke sana. Ya, idealnya kan seperti itu. Tapi memang di sini ada di kata-kata diizinkan, dan beberapa ulama menyampaikan jika memang ya di satu tempat tidak ada lagi yang lain. Jadi ini bukan skala prioritas. Ya, seorang wanita ahli kitab itu bukan menjadi prioritas ketika masih ada wanita-wanita mukmin di sana gitu. Jadi kalau memang kita satu tempat, kita minoritas, tidak ada lagi yang lain, ya kemudian tadi dilihat orang-orang ahli kitab ini benar-benar menjalankan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya, ya artinya dia memahami apa ya, mana yang benar, mana yang salah dari isi Alkitab itu. Nah, itu yang mendapatkan izin. Ya. Nah, tapi itu pun memiliki alasan kenapa hanya laki-laki yang diperbolehkan. Karena laki-laki ini akan menjadi kepala keluarga, ya. Dan dia nantinya diharapkan akan bisa membawa istrinya ini kemudian juga ke agama Islam dengan contoh-contoh yang dia tunjukkan juga di rumah. Tapi kalau wanita Muslim itu kan dilarang ya kepada laki-laki ahli kitab ya, karena dikhawatirkan justru dia yang terbawa gitu ya, sehingga justru meninggalkan agamanya sendiri, agama Islamnya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini juga harus dilihat, kalau tadi wanitanya justru cenderung
membuat si pria tadi justru meninggalkan amalan-amalan di agamanya sendiri atau di agama Islam itu, ya, itu juga kita diminta untuk melepaskan wanita tersebut. Jadi benar-benar harus dilihat apa namanya poin-poin ini, ya, karena ini yang akan membuat diizinkan atau tidak seseorang tadi menikahi seorang wanita ahli kitab. Kalau kita lihat beberapa contoh gitu ya. Nah, ini orang-orang Islam saja yang misalnya menikah dengan orang-orang Nasrani di luar Islam gitu ya. Laki-laki Muslim misalnya, justru banyak yang terbawa oleh istrinya. Ya. Di jemaat sajalah kita berbicara masalah Ahmadi dan Muhammadi misalnya ya. Nah, seorang laki-laki Ahmadi memang diizinkan kan menikahi wanita non Ahmadi ya, dengan harapan bisa diajak kemudian kepada jemaat. Tapi kebanyakan justru mereka yang terbawa ya, dan akhirnya lepaslah apa kejemaatannya itu. Nah, ini yang dikhawatirkan dan ini yang harus diperhatikan benar-benar oleh seseorang yang ingin menjalani itu. Kalau memang kecenderungan dirinya justru terbawa keluar, lebih baik ditinggalkan. Demikian Pak Nung. Ya, baik Pak Mubalik. Jazakumullah atas jawabannya. Jadi pemirsa, Islam mengizinkan untuk menikahi wanita ahli kitab tentu memiliki tujuan-tujuan dakwah ya. Jadi juga tidak sembarangan laki-laki dari orang Islam untuk menikahi wanita ahli kitab, karena tentunya seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Mubalik, jangan sampai si laki-laki Muslim ini kemudian yang menjadi pengikut dari ahli kitab tersebut. Ya, karena tujuannya adalah mengajak si wanita ahli kitab ini untuk memeluk Islam. Berarti laki-lakinya juga harus memiliki keilmuan dan keimanan yang kuat di dalam beragama Islam. Alhamdulillah Pak Mubalik dan para pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, di pagi ini kita telah usai membahas 3 pertanyaan dari para anggota. Insya Allah jawaban-jawaban dari Pak Mubalik ini akan lebih membuka wawasan cakrawala keilmuan kita semua. Saya berharap kepada para Ahmadi senantiasa menyimak program Daras Ramadan dan sesi menjawab pertanyaan Ramadan dan juga pertanyaan keilmuan agama lainnya setiap hari di program yang kita cintai bersama ini. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada semuanya. Saya Anom Tulus Manembah dan juga kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.